Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman. Dan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Quran Hadis kelas 7 bab 1 berdasarkan kurikulum Merdeka, yaitu yang berjudul Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a, artinya membaca. Kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Makin tinggi imannya, makin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Kemudian nama-nama Al-Quran. Al-Quran juga bisa disebut sebagai Al-Kitab atau Kitab Allah, Al-Furqan. Fungsi Al-Quran. A. Fungsi Al-Quran dalam Islam sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, juga sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Kita bisa lihat di bagannya, fungsi Al-Quran secara umum sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, serta sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Ada 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya, yaitu Al-Quran, kemudian hadis disebut juga sunnah atau as-sunnah, lalu ijma, dan qiyas. Apabila dihadapkan pada sebuah kasus peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama dilihat adalah Al-Quran. Jika ditemukan hukumnya di dalamnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicari dalam sunnah. Jika ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka kemudian melihat apakah terdapat ijtima atau kesepakatan para ulama dari para mujtahid yang hidup di satu zaman mengenai hukumnya. Jika ditemukan, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad atau upaya mengeluarkan hukum oleh para ulama yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan menggunakan qiyas terhadap nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kandungan Al-Quran ada yang bersifat universal seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah
Dan Al-Quran menghapus kitab Taurat, Zabur, Injil, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. B. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Sebagai Al-Huda atau petunjuk, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi hadis meliputi perkataan, perbuatan, sifat atau himmah, dan mendiamkan. Perkataan artinya segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian perbuatan, artinya penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat. Kemudian takrir, artinya keadaan beliau atau Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Lalu, sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah SAW itu meliputi 1. Sifat-sifat yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlaknya. Kemudian yang kedua, silsilah nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Kemudian yang ketiga yaitu himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti misalnya keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama adalah menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang kedua adalah untuk menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat perintah ataupun larangan dalam Al-Quran yang masih bersifat umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, yaitu salatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku salat. Yang ketiga adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, haram memakan
burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra adalah bagi laki-laki, dan lain-lain. Hukum-hukum ini merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia, umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW mengecualikan atau menghususkannya, misalkan dalam hal sholat Jumat, ada kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu. Untuk memudahkan mengingat, di situ ada bagan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita ulangi, yaitu untuk mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, kemudian memerinci ayat Al-Quran yang mujmal, kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat Islam. Demikianlah rangkuman untuk mata pelajaran Quran Hadis kelas 7 bab 1 berdasarkan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.